Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Dwi Syafi'i, perkenalkanlah kami akan mempresentasikan judul presentasi kami yaitu perkembangan keagamaan dan psikologi Islam. Nah, kali ini kami akan membagi dalam konten subbab, yaitu yang pertama adalah perkembangan keagamaan anak sampai dewasa, dan kemudian yang kedua definisi psikologi Islam itu seperti apa, yang ketiga yaitu tentang objek kajian psikologi Islam. Untuk yang pertama, perkembangan keagamaan anak sampai dewasa dibagi menjadi tiga, yaitu perkembangan anak, keberagaman anak. Yang kedua, perkembangan keberagamaan remaja, dan kemudian perkembangan keagamaan dewasa. Untuk yang perkembangan keagamaan anak ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu yang pertama tahap fairy tale stage, yang kedua realistic stage, yang ketiga adalah individual stage. Pada fairy tale stage ini anak itu mampu pada umur 3-6 tahun. Pada saat itu anak mempelajari keagamaan itu lebih tertarik dengan cerita-cerita atau kisah-kisah yang menceritakan tentang sosok kebaikan Tuhan atau sisi-sisi baik positif dari Tuhan itu. Anak lebih tertarik dengan dongeng, kisah-kisah tentang keagamaan, seperti itu. Yang kedua ada realistic stage. Apa itu realistic stage? Yaitu langkah atau tahapan di mana anak itu sudah mulai mengenal keagamaan yang nyata. Pada tahap ini, pada tahap realistic stage, itu anak umur 6-12 tahun. Biasanya anak di sini sudah mulai mengenal tentang konsep-konsep dari cara keberagaman itu sendiri. Karena kenapa? Karena pada masa ini anak sudah mulai masuk sekolah, dan kemudian di lembaga-lembaga sekolah maupun TPA itu akan diberikan pendidikan berupa konsep beragama. Nah, akan tetapi anak ini belum bisa mempelajari atau memahami sepenuhnya tentang keberagamaan anak pada intinya. Terus yang kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, individual stage. Pada individual stage ini anak sudah mulai merasakan bahwa aku akan beribadah dengan kesadaran, tetapi di sini kesadarannya belum sangat matang, masih pada kesadaran yang tingkat bawah. Nah, pada tingkat pada stage individual ini, anak merupakan seseorang yang melakukan keberagaman itu dorongan dari lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan temannya. Itu adalah perkembangan keagamaan anak pada masa anak-anak. Yang kemudian pada masa remaja. Pada masa remaja ini dibagi menjadi remaja awal atau pra remaja, terus kemudian remaja awal, dan kemudian remaja akhir. Ada pra remaja ini pada saat tahapan di mana ibadah tanpa kesadarannya sendiri. Cara gampangnya dia itu beribadah ikut-ikut orang lain, bukan dari hati sendiri, baik itu dari temannya ataupun perintah dari aturan sekolah. Yang kemudian ada masa remaja awal, sudah mulai menentukan emosi beribadahnya. Karena apa? Karena di sini sudah mulai berkembang fisiknya, psikis dan pikirannya, jadi sudah matang, dan kemudian dia bisa berpikir bahwa kalau beragama itu
harus dengan sepenuhnya. Sudah mulai mempunyai kesadaran emosi dalam beribadah. Untuk yang ketiga yaitu masa remaja akhir. Nah, pada remaja akhir ini malah dibilang bisa grafiknya turun. Karena kenapa? Karena pada remaja akhir ini ada dorongan seksual yang dimana di situ belum ada media untuk atau seorang yang dapat menyalurkan dari dorongan seksual tersebut, jadi dapat menurunkan keagamaan seorang remaja tersebut. Itulah untuk masa remaja. Untuk masa dewasa tentunya sudah mulai berkembang dari masa remaja sampai masa dewasa. Intinya pada dewasa awal atau madya atau akhir, di sini perkembangan motorik baik psikis, fisik maupun pikirannya itu mulai matang. Dari misalkan dewasa awal ini mulai berpikir bagaimana beribadah yang tekun. Untuk dewasa madya ini mulai bagaimana kok beribadah itu secara istiqomah itu bagaimana. Kemudian untuk dewasa akhir ini sudah mulai bagaimana menata ibadahnya, harus istiqomah dan kemudian mencari kebenaran terhadap ibadahnya. Bagaimana cara menentukan kebenarannya itu dia akan menemukan sendirinya. Itulah perkembangan keagamaan anak sampai dewasa. Dan kemudian kami akan menjelaskan tentang psikologi agama. Apa itu psikologi agama? Dari bahasanya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari kejiwaan dan agama adalah kepercayaan. Jadi yang dipelajari dalam psikologi agama tentunya ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan beragama seseorang. Menurut Jalaluddin tahun 2012, psikologi sebagai cabang ilmu yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dan dalam hubungannya pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Nah, jadi sini menurut Jalaluddin ini adalah mempelajari tentang tingkah laku manusia terhadap keberagamannya baik dari usia anak sampai dewasa. Itulah pengertian dari psikologi agama. Nah, terus kemudian di dalam psikologi agama itu juga banyak yang dipelajari. Contohnya ada ilmu kejiwaan manusia, ada kolbu, ada macam-macam, ada simpati, empati, dan lain-lain. Itu dapat dikaitkan dengan keberagamaan manusia. Nah, menginjak selanjutnya yaitu objek kajian psikologi. Nah, objek kajian psikologi yaitu ada emosi keagamaan, implikasi emosi keagamaan terhadap Tuhan, kemudian ada alam akhirat, dan kemudian ada amalan manusia, ada dampak kitab suci terhadap batinnya. Nah, kajian pertama emosi keagamaan, dari yang saya sudah jelaskan tadi bahwa emosi keberagamaan seseorang itu bertingkat dari anak, remaja sampai dewasa. Nah, itu ada perkembangannya sendiri sampai dia menemukan kematangan dalam keberagamaan tersebut. Terus yang kedua yaitu implikasi emosi keagamaan kepada Tuhan. Nah, bagaimana dia mengaplikasikan emosinya bahwa dia itu sungguh-sungguh dalam beribadah, apakah dia istiqomah atau tidak pada Tuhannya. Nah, maka itu adalah objek yang dipelajari terhadap psikologi Islam. Terus kemudian alam akhirat ini adalah tujuan dari keberagamaan itu sendiri. Nah, ketika kita mempunyai tujuan, nah itu kita akan terarah mau dibawa kemana keagamaan kita. Apa yang kita peroleh itu jelas. Jadi alam akhirat ini sebagai hadiahnya ketika kita mengimplikasikan emosi keberagaman kita itu dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian ada amalan manusia. Amalan manusia itu adalah jembatan kita untuk menuju alam akhirat. Nah, amalan manusia ini dari segi psikologi agama ini dapat
dikembangkan atau dapat diselidiki dengan kita bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana kejiwaan seseorang ketika beribadah, dia tahu merasakan tenang atau tidak. Kalau jika dia beribadah tetapi tidak tenang, itu tandanya mungkin beribadahnya kurang dapat maksimal. Itu yang kemudian ada yang kelima, yaitu ada dampak kitab suci terhadap batinnya. Nah, ini sangat bicara tentang keagamaan itu sesuatu yang abstrak, akan tetapi di sini dampak kitab suci terhadap batinnya itu dapat kita ketahui dengan ketika kita membaca, misalkan kita membaca kitab Al-Quran, bagaimana itu batin seseorang, apakah dia itu merasa tentram atau dia bisa marah-marah ketika setelah membaca Al-Quran. Itu dapat diselidiki. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab suci yang menenteramkan. Setiap umat beragama yang membaca kitab suci itu bisa dikatakan tidak mungkin untuk melakukan hal-hal yang buruk ketika dia mematuhi atau menjalankan perintah dari kitab sucinya masing-masing. Nah, kesimpulan dari psikologi agama ini adalah objek dan bidang kajian psikologi agama adalah mempelajari kesadaran beragama seseorang, namun harus diiringi dengan meneliti pengaruh yang mempengaruhi keberagaman seseorang, itu apakah dipengaruhi oleh orang lain atau timbul dari dalam diri seorang itu sendiri. Kalau masih dipengaruhi oleh orang lain, itu merupakan kesadaran emosi yang belum maksimal. Jika muncul dari dirinya sendiri, itu adalah bisa dikatakan emosi keberagamaan yang sempurna. Quotes pada kelas kali ini adalah saya mengambil dari Imam Syafi'i, yaitu, dan siapa yang tidak belajar di waktu mudanya, bertakbirlah 4 kali sebagai sholat jenazah atas kematiannya. Nah, di sini sangat mewanti-wanti Imam Syafi'i terhadap kaum muda yang tidak meraih pendidikan yang bagus. Karena apa? Karena hari tua itu adalah hari dimana kita mengunduh ilmu kita yang sudah kita pelajari. Nah, dari pesan ini kami dapat sampaikan, amanat yang dapat kami sampaikan, bahwa hari muda itu pelajarilah ilmu sebaik-baiknya. Karena apa? Karena ilmu itu akan melindungi kita dari apapun itu. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada saya salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.